kita punya waktu buat Tuhan di tempat kerja kita bawa Roh Kudus, kita bawa atmosfer Tuhan ke tempat MNC, supaya MNC ini penuh dengan damai sejahtera dan kasih setianya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur. Hari-hari yang telah kami lalui Tuhan Yesus adalah karena penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ajari kami memiliki pengucapan syukur yang membual-bual dari dalam hati kami. Dan biar pada siang hari ini kami dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kami mau mempersembahkan pujian penyembahan hanya bagi Tuhan Allah kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menjangkau setiap hati kami, menyembuhkan yang terluka, membawa kami untuk masuk ke dalam kedalaman cinta-Mu yang begitu indah. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya, amin. hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan
kita akan tidak berfungsi lagi menjadi garam. Karena itu siang hari ini, mari kita nyatakan cinta kita sama Tuhan Yesus. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Oh, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Love me, God, love me, mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti yang kami deklarasikan siang ini, we want to be deeper in love with you again and again and again and again. Seperti Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Ajarin kami ya Allah Roh Kudus untuk mencintai Tuhan Allah kami dengan segenap akal budi kami, segenap jiwa kami, segenap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Siang hari ini we welcome your Holy Spirit. Fill this atmosphere dear with the Spirit of God. Break through our life because you are our awesome God. Thank you Lord Jesus. Amen. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Hari ini gimana? Luar biasa? Oke, sebelum kita lanjut
lanjut memuji Tuhan. Actually 2 weeks ago saya sakit keras, lumayan bikin saya nggak bisa beraktivitas. Sampai sekarang sebenarnya masih lumayan terimpact, tapi karena kasih karunia Tuhan, I can stand right here to serve our God, our awesome God. Amen. Amen. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Aku tak ragu akan kesetiaan-Mu.
atas hidup kita, atas our future, atas anything in this life. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Ishak Bondiboy. Mari kita siapkan hati kita. Early in the morning
kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Bahwa Kau tidak meninggalkan kami dengan situasi dunia seperti ini dan apapun keadaan kami. Karena Kau mati di kayu salib dan Kau menebus kami semua untuk kami hidup dan memerintah dan menang sebagai umat-Mu di dunia ini. Kami minta Roh-Mu berbicara di tengah-tengah kami, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Nama saya Ishak Wendiwoi, kalau saudara bisa nanti lihat di layar ya. Saya seorang pendeta. Saya sudah merintis hampir 17 gereja di Indonesia. Kalau saudara mulai tahu dengan namanya Kasih Melanda Indonesia, pertama kali kami masuk dalam pergerakan itu dan saya salah satunya yang diutus kemana-mana sebelum saya menikah. Kemudian terakhir akhirnya saya pindah ke Amerika, sekolah, dan saya ketemu dengan istri saya. Ini anak-anak saya. Ya, kalau saudara yang pintar Photoshop, saudara tahu bahwa gambar ini nggak asli. Saya cuma mau trik MNC gitu loh. Saudara tahu nggak gitu? Saya motong, saya ngambil latar belakang Boston karena adik saya di sana. Kami sering bolak-balik di sana. Yang berikutnya, apa yang saya lakukan selain merintis gereja, saya co-founder daripada Life Impact Ministry Linwood, Washington. Jadi kami mendirikan ini mulai bulan Oktober 2019 dan kami mendirikan ini untuk membantu setiap mereka yang susah setelah masa COVID. Jadi waktu itu kami datang untuk membantu mengajar UMKM dan selain itu bekerja sama dengan Maju Bali dan kemudian kami memberikan loan kepada mereka yang bersifat hibah. Jadi tidak ada bersifat, saya nggak mau urusan dengan segala macam bentuk keuangan, tapi mau menolong mereka supaya orang-orang ini bisa keluar dari masalah ekonomi. Dan itu kami lakukan, sudah mengajar lebih 200 orang. Dan berikutnya saya juga mempunyai yayasan namanya Yayasan Papua Anak Sulung Indonesia. Dan tidak kebetulan salah satunya yang menjadi tim dari yayasan saya adalah orang mantan aset manajemen daripada MNC dulu yang pindah akhirnya ke Telkom dan sekarang berada di Purwanto Asset Management. Dan dari yayasan ini kami membuat sekolah diving, membantu anak-anak Papua yang tidak lulus sekolah untuk memberikan pada mereka diving yang gratis, ada sertifikatnya, kemudian mereka bisa bekerja. Karena harganya lumayan mahal, satunya harus sekitar 6 juta. Jadi saya harus raising fund untuk helping mereka dan akhirnya mereka juga sudah bisa bekerja sekarang. Dan selain itu saya juga seorang pengusaha. Jadi kalau saudara bilang pendeta, ini pengusaha, nggak tahu gimana ya. Saudara pikirkan sendiri, namanya gado-gado lah. Jadi saya seorang pengusaha juga. Kami membantu Papa Mama untuk mereka supplier Pertamina lebih daripada 30 tahun. Dan setelah itu saya sendiri sedang merunning project luxury private island di Raja Ampat karena istri saya orang Raja Ampat. Dan puji Tuhan sudah ada satu investor. Di masa yang susah sudah ada satu investor, saya ngomong sama dia cuma 1 menit langsung dia jawab ya. Dan saya tidak tunggu satu investor lagi. Makanya saya mau ngajar saudara supaya saudara bisa melihat prinsipnya how Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Oke. Saya akan masuk dengan 4 pertanyaan. Pertanyaannya sudah mungkin bahasa di sini. Apa yang ada dalam pikiran Anda waktu melihat situasi dunia ini? Kemudian bagaimana perasaan Anda waktu melihat semua situasi yang terjadi dalam dunia ini? Seperti apa? Perasaannya gimana? Yang ketiga, apakah Anda bisa melihat seperti apa hidup Anda 5 tahun dari sekarang? Yang keempat, bagaimana hidup Anda dan karir Anda saat ini ke depan? Apa ada harapan atau tidak? Saya berbicara ini bukan dari sisi sebagai orang yang bukan pekerja. Ya, saya tadi dapat informasi bahwa MNC punya 30.000 pekerja zaman dulu ya, beberapa tahun lalu kalau nggak salah. Saya bayangin kalau saya kasih gaji satu orangnya 1 juta rupiah, saya harus sediakan 30 miliar kalau nggak salah ya, 1 bulan. Saudara bisa bayangin itu kalau 1 juta ya. Saudara mungkin nggak mikir, karena saudara tiap bulan cuma sama Pak Haritanu, give my money, paycheck gitu loh. Tapi saya berada di
keadaan di mana kami merunning perusahaan, saya running yayasan, bahkan ministry kami dalam Desember ini kita sedang adakan pelayanan ke pedalaman Papua, dan kita lagi sedang memerlukan sekitar 200 juta lebih, dan puji Tuhan, Tuhan bisa buka jalan. Makanya saudara dengan pertanyaan tadi, kira-kira dunia ini sedang kemana? Kita berada di peristiwa yang namanya uncertainty. You cannot predict. Uncertainty adalah juga bagian yang sangat berbahaya dalam hidup ini. Di dalam peperangan, orang harus tahu kira-kira dari mana musuh akan menyerang. Ekonomi, Trump memainkan tarif. Saya ingat sekali, sebenarnya saya nggak perlu sampaikan, tapi sebelum pemilihan kementerian yang baru, saya dipanggil karena saya punya teman dekat yang salah satu konglomerat Indonesia yang paling di sini, yang punya banyak duit juga. Dan karena saya pulang dari Amerika dan saya sarankan sesuatu waktu itu, kemudian sebelum pemilihan kementerian dari Prabowo punya menteri dipilih, ini kami bicara di tempat yang kecil, kemudian saya memberi saran. Mungkin saudara melihat ada tanda-tanda, tapi Danantara bukan dari saya. Ya, itu salah satunya. Kenapa saya bisa lakukan itu? Bukan karena saya lebih pintar, bukan seorang ekonom, but I will give you the nugget atau the core how you walk with God today. Ekonomi, kita tahu bahwa Trump menaruhkan tarif 19% kepada Indonesia dan perang tarif saat ini. Rusia, Ukraina, real war, dan Gaza. Pertanyaannya secara pribadi kepada saudara, bagaimana dengan saya dalam menghadapi semua ini? Next, siapa familiar dengan buku namanya Deficit Myth? Ada yang familiar? Saya yakin sebenarnya saudara orang jurnalis pasti tahu, ya. Dan saya senang baca buku, dan situasi dunia ini ditulis oleh dua buku ini. Dan saya minta tolong Jason bisa angkat bukunya satu, ya. Situasi dunia ini setelah COVID itu diisi dalam isi dua buku ini. Saudara bisa lihat, saya read 20 buku sebulan. Saudara bertanya bagaimana caranya? I read with the audio dan connecting langsung dengan Library Amerika. The point adalah, saya mau tunjukkan apa yang dibicarakan di buku ini. Salah satunya adalah tentang deficit myth. Kalau kita buka next, dikatakan bahwa di dalam buku ini cerita bahwa tentang defisit dan pengeluaran pemerintah, intinya tidak semua defisit melayani kebaikan publik yang lebih luas. Defisit dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Surplus fiskal, ya, menyedot uang, dan perekonomian defisit fiskal melakukan sebaliknya. Selama tidak berlebihan, defisit dapat membantu menjaga ekonomi yang baik dan mendukung pendapat penjualan dan laba. Untung bukanlah alasan kita tidak bisa memiliki hal-hal yang baik, ya. Tapi dia katakan masalahnya, saudara harus perlu baca, ya. Saya nggak bisa mengungkapkan seluruh isi buku ini, tapi intinya adalah Stephanie Kelton memutar balik semua sistem yang orang mengatakan. Bahkan dia katakan pajak nggak mungkin bisa bayar, itu utangnya Amerika dan hal-hal yang terjadi di Amerika. Dan ada suatu bagian daripada defisit itu, saudara akan, kalau lihat grafiknya, saudara akan lihat ada dia tunjukkan grafik. Saudara perlu nonton YouTube, ada. Dan dia bilang masalah yang terbesar bagi kita saat ini adalah pikiran kita yang rusak, atau dalam bahasa Inggrisnya broken thinking. How to fix the broken thinking? To transform your life, to renewing the mind and accountability. Ya, saya sedikit terintimidasi sama saudara. Makanya waktu saya persiapkan khotbah, saya juga menggunakan AI supaya kelihatan bagus. Oke. Tapi ada hal yang real. Ya. Sebab AI nggak bisa doain orang sembuh. Saya melihat orang sembuh, saya doain. Oke, next slide. Efek daripada broken thinking membuat saudara miss opportunity dalam hidup ini. Yang kedua, saudara akan mempunyai pikiran yang negative thought, result poor gitu loh. Saudara, jadi outcome-nya tuh saudara nggak bisa engage dengan apa yang saat ini. Kemudian saudara menjadi orang yang terbatas. Next. Nah, Amsal 23 ayat 7 katakan,
As a man think in his heart, so is he. Pastor Risa, kita nggak thinking in his heart, kita thinking in his head. Saudara tahu, your head is part of your heart. You like or not. When you start thinking, saudara akan melihat sesuatu terjadi. Suatu peristiwa yang terjadi kalau saudara lihat di Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Saudara nggak usah ke sana, saya cerita story-nya saja. Peristiwa ini adalah Musa mengutus pengintai, 12 pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan itu ada Joshua dan Kaleb dan 10 yang lain. Dan saudara tahu di ayat 33 dan mereka katakan, oh mereka tuh sangat besar raksasa. Tapi Joshua bilang, oh kita bisa taklukkan tempat itu. Tapi 10 yang lain bilang begini. Nah inilah kalau kita menganut demokrasi. Karena Tuhan tidak menganut demokrasi. I'm sorry to say that. Dan 10 orang itu mempengaruhi seluruh orang Israel. Apa yang 10 orang itu katakan? Ya, kita ini seperti, mereka itu raksasa dan di mata kami sendiri. Dan kita ini seperti belalang. In their image they are grasshopper. In their thinking. Explore the thinking, ya. Daripada broken thinking ini, kalau saudara melihat bahwa di dalam Amsal 23 ayat 7 tadi, ini saya paraphrase dengan kata-kata saya, menjelajahi pikiran yang rusak. Bagian ini menggali kebenaran mendalam dari Amsal 23 ayat 7 yang menyoroti bagaimana pikiran kita membentuk identity kita dan tindakan kita yang seringkali mengarah kepada belief yang you limited yourself. I talk about every difficulty. Saya tadi share, saya menikah di zaman dolar dulu 17.000 waktu setelah peristiwa, saya menikah di Amerika. Semua persoalan yang sulit saya alami dalam hidup ini, saya lewati. Dan saya nggak ngerti, Tuhan kenapa nggak pilih orang lain kok saya gitu loh. Saya pulang dari Amerika pas kolaps dengan, apa itu yang, dan saya harus jual rumah saya. If you don't know, you have to challenge with your broken thinking. Kita akan bertanya tentang hidup kita saat ini. Broken thinking itu akan membuat saudara takut kepada kegagalan. Pola pikir yang akan tetap, next slide-nya. Selalu kita self-talk-nya itu negatif. Ya, lebih lanjut. Ya, self-talk-nya itu negatif. Resisten terhadap perubahan. Dan kita punya visi yang terbatas. Dan kita memenuhi namanya self-prophecy. Nubuatan yang saudara buat dari ucapan saudara sendiri. Dan saudara penuhi. Dan saudara menghindari namanya peluang. Next slide. Saya sudah sampaikan tadi. Ada dua hal yang saya akan mau bagikan saat ini adalah, satu pertama adalah you have to renewing your mind. Pastor Risa, apa maksudnya renewing your mind? Renewing your mind, it's mean do you need God and His Word? Renewing ini peristiwa transformasi. Ada sesuatu yang baru yang harus terjadi dalam saudara. Makanya saya akan berikan contoh setelah hal ini. Renewing the mind, saya kasih gambar dengan 4 hal ini. Nah ini saya menyampaikan bagaimana renewing the mind harus dilakukan dengan you build your personal altar. Apa maksudnya build personal altar? Ya, Paulus mengatakan di renewing the mind dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih demi kemurahan Allah, aku mau supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dulu orang membangun altar, mereka mempersembahkan apa? Domba dan dibunuh. Tapi saat ini
Tuhan tetap meminta saudara untuk mempersembahkan hidupmu menjadi persembahan yang kudus. Tubuh, pertama dia bilang. Setelah itu dia katakan bahwa kemudian berubahlah pembaruan budimu. Pembaruan budi ini adalah saudara harus memberi masuk kepada firman Tuhan. Saudara harus mempunyai kebiasaan untuk bisa melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Saudara harus pernah atau ada teori kaca ya. Saudara lihat di kaca. Saya di sini punya buku dan catatan tentang ayat-ayat firman Tuhan, ya. Dan saya confess setiap hari. Saudara name it, saya doain orang sakit sembuh, saya doain orang kanker karena Tuhan Yesus ya. Dan terakhir saya doain kakak saya mati hidup kembali. You tell me bahwa Yesus itu seperti apa? He is a God dan dia berkuasa untuk changing your life. Dan waktu saya mengalami sakit secara pribadi, saya harus fight untuk menggunakan firman Tuhan dan berdoa untuk build my altar. To see something changing in my life. God is real, yes. He's more real than everything in this world right now. How to build this? Ada 4 hal yang saya taruh di sini. Pertama, itu time. Kita pindah ke next slide. Waktu saudara build altar, yang kita bicara berdoa. Berdoa adalah sebagian, tapi altar di dalamnya saudara bisa lihat item demi item itu lebih jelas. Waktu zaman Abraham dulu mereka build altar, mereka belum beli tabernacle. You can build altar without tabernacle, but you cannot build tabernacle without altar. Dan sekarang saya tanya, tubuh saudara adalah bait Allah, benar? Dan you cannot let your body become the temple of Holy Spirit, tapi you don't spend your time with God. Makanya saya tulis pertama time. Kita bisa spend time banyak sekali dalam sosial media. Amen. Saya amen, karena saya juga lakukan. Jadi Bapak Pendeta, berapa banyak sih harus doa? 15 menit nggak bisa. 20 menit nggak bisa. Kau harus mengerti ada proses dibangun altar. At least you spend the hour with God. Karena itu yang Yesus pernah tulis. Altar ini berbicara tentang tempat dan waktu yang khusus dan quiet. Yesus melakukan itu di perjanjian baru. Bangun pagi-pagi dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. He's the Son of God. Still praying, but you don't have a time. But you have time. For movie, for social media. Saya nggak blame saudara, karena saya khotbah ini buat saudara. Saya lakukan ini waktu Tuhan berbicara, dan saya tidak berhenti lakukan. At least 1 minggu saya lakukan 3 kali. Waktu saya mulai bangun altar atau berdoa, saya tutup pintu. Saya nggak mau anak saya masuk. Saya tinggal di apartemen. Anak saya 3. Yang paling kecil setiap 1 menit dia tanya terus. Saya berusaha jadi dictionary dan dia tanya terus. Dan yang kedua, saudara lihat, itu pertama time. Yang berikutnya, di dalam bangun altar saudara perlu namanya worship, thanksgiving. Tidak ada gereja yang tidak ajarkan memuji Tuhan. Yang berikutnya, yang dikatakan worship itu seperti apa? Building altar to give thanks to God for the protection and provision. Bersyukur. Set your time. Like Abraham dedicate the place to God after God appeared to him. Second, devotion and submission. Ada proses dalam altar di mana saudara berdoa. Saudara tahu bahwa situasinya ini susah. Saya nggak tahu susahnya saudara kerja di MNC, but everything susah. Mungkin hal yang lain. You complain in here. Tapi sebenarnya itu bukan masalah orang lain. It's your problem. It's my problem. Itu yang Tuhan bilang. It's not my wife problem. It's not my mother-in-law, father-in-law. It's my problem. Devotion, submission. Declare
Totally independent. Pernah nggak saudara berdoa? Saya sempat berdoa sampai saya nggak tahu saya mau buat apa gitu loh. Saya bilang, Tuhan, God, I surrender in you. Ini masih bayar ini, perusahaan masih lakukan ini kita masih lakukan ini, kita masih lakukan. Everything come to the number. Kita pikir dengan kita telepon orang lain atau mencari jalan dengan kekuatan sendiri. God want you build altar because He will come to answer your prayer. Communion and reflection. It's mark of sign a spiritual moment, creating space dan private worship. Suami istri nggak bisa, harus bangun sendiri-sendiri. Saudara nggak pergi surga sama-sama, oke? Semua berdiri depan altar masing-masing. You have to pray. Kalau kau nggak bisa lihat masa depanmu 5 tahun dari sekarang dan kau bertanya dirimu, I give you answer right now. Only Jesus can answer your problem. Find the word of God. Saya reading Mazmur 27, the Lord is my salvation. Whom shall I fear and whom shall I be afraid? Bahkan di Mazmur itu ayat 10 dikatakan, walaupun papa mama meninggalkan aku, God will accept me. How you deal with the situation if you don't have a time with God Almighty and He living in you. Barang siapa-siapa yang sudah semua, saudara kalau sudah terima Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan saudara punya Roh Kudus. And you can talk to God. Communion, reflection, mark a spiritual moment, creating space for private worship and reflection, and acting as constant reminding of God's presence and faithful. Saya minta tolong bakinya dibawa ke depan sini. Tempat, nggak apa-apa sama tutupnya nggak apa-apa. Saya tunjukkan sama saudara. Example, ya. Nggak apa-apa, Bapak pegang aja mungkin atau ya biar kita ya. Dan saya minta air, aquanya. Tolong dibuka sekalian. This is your mind. Ini pikiran saudara dan ini diri saudara yang asli. Walaupun kita sudah lahir baru, we have a junk. Amen. Saya punya junk. Dari mana? Dia bisa tembus dari mana aja. Sosial media. That this is your mind. Okay. This is God. He want to fill your life. He want to transform your life. Tapi kalau pikiranmu tidak berubah, nothing happen. Your mind is problem. When you spend time with God and He speak to you, transforming, it's going to be happen like this. Kalau saya tuang lebih banyak air yang di dalam ini, silakan. Saya tuang lebih banyak air di dalam, yang di dalam gelas ini akan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi jernih. Oke, thank you. Kita tidak fight melawan setan. Kita tidak fight melawan yang jahat. Oke, silakan Pak, makasih. Udah. Kita tidak bisa mengatakan, oh tidak, saya nggak mau. You have to let God inside you with His word and His presence. Saya pernah tumpangi tangan orang. Setelah saya berdoa, itu anak jatuh dari 2 lantai ruko, koma 1 minggu. Ini di Papua terjadi. Orang tuanya bawa depan saya baru selesai berdoa. Saya keluar, saya tumpangi tangan, nggak sampai 15 anaknya turun dan jalan dan langsung berlari. Saya nggak punya waktu untuk cerita hal yang banyak. Tapi saya mau beritahu bahwa God can change your life.
Second, do you need accountability in Christ community? Itu sebabnya Tuhan ciptakan gereja, komunitas. Apalagi kalau Katolik apa pagi-pagi itu apa tuh? Kita community. Bisa. Ya, misa pagi. Kita ini kalau ketemu untuk bisnis, ngerumpi, ngopi, aduh asik, makin gosok makin asik gitu loh. Tapi do you have a community? Di Amerika ada yang namanya AA meeting. AA meeting itu dibangun oleh seorang pastor yang mem-apply namanya power of confession. Dan waktu mereka confess, sesuatu terjadi. Bagi suami, saudara punya istri, mungkin satu hal yang baik untuk saudara lakukan. Alkitab mengatakan di sini, marilah kita saling, Roma 10 ayat 25, marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Itu semakin giat tentang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, do you need accountability adalah do you need other people in your life? Kejadian 2:18 katakan, tidak baik manusia seorang diri saja. Saudara tahu kata yang dipakai untuk Hawa itu katanya adalah Eser. Eser dalam bahasa Ibrani itu berbicara bahwa Tuhan dan Adam perlu Hawa untuk melakukan komitmen yang Tuhan berikan kepada Adam. Dan Eser ini bagi saudara-saudara yang perempuan, Eser ini adalah nama untuk Allah sendiri dipakai untuk menggambarkan bahwa dia penolong. Makanya istri adalah penolong, bukan perongrong. Amen. Saya sudah selesai. Kalau hari ini saudara mengalami challenge, kita semua tunduk kepala. I want to pray specially for you. Nobody look at left and right, but I want to pray for you. Kalau kau belum pernah membuka hati untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat, kau perlu. Karena apa? Waktu Tuhan masuk dalam kau, you can communicate and something happens seperti apa yang saya teaching. Tapi kalau saudara sudah mengalami Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, tapi saudara punya problem saat ini, dan saudara mengatakan, Pastor Isaac, I want to commit from right now to build my altar. Close your eyes. Nobody look at left and right. Lift up your hand. Kalau kau tahu bahwa firman itu kena engkau, karena firman ini kena saya secara pribadi. It's between you and God. And He love you. Saya ingat malam kalau saya tidur, karena kami tidur, anak saya tidur di tengah yang bayi, masih 3 bulan. Setiap malam saya kepingin lihat dia dan saya kepingin cium dia. Saya aneh dengan peristiwa itu berbulan-bulan, bahkan hampir sampai saat ini pun. Tiba-tiba sesuatu seperti mendorong saya, ada sesuatu yang mengatakan begini, kalau kau begitu suka mencium anakmu dan dekat dengan anakmu, apa kau berpikir bahwa saya tidak ingin dekat dengan engkau? God want to close with you. Bapak, aku berdoa saat ini untuk tangan-tangan yang terangkat dan firman yang sudah disampaikan. Pertama, aku hancurkan semua beban, tuduhan, rasa bersalah, dosa. Aku hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Tuhan, Engkau tidak memberikan roh penuduhan waktu mereka mengaku bertobat dari kelas kesalahan dan dosa mereka. Engkau ampuni mereka. Set them free. Dan bangun saat ini Tuhan, the fire of the Holy Spirit. Roh Kudus turun atas mereka. Kekuatan ilahi dalam mereka bangkit, dan setelah mereka dengar firman Tuhan ini, mereka mengatakan, Tuhan, aku mau untuk membangun altar bagi Engkau. In Jesus' name we pray. Amen. Dan setelah itu saudara akan melihat, sebelum masuk ke sini, sudah akan menikmati namanya
pikiran yang berubah. Embrace the growth, positive affirmation, open change, ya, keterbukaan terhadap perubahan. Dan saudara mengalami hal-hal seperti ini, aktif. Saudara bisa melihat hidup ini dalam perspektif yang beda. Next. This is yours. When you with God, saudara ditransform your life and you can see from above as God see. God bless you. Terima kasih untuk Pastor Ishak untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Biar yang ilahi menguasai pikiran hati kita dan kita terima yang lebih banyak dari Tuhan Yesus daripada yang dari dunia ini. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Ishak. Biar firman Tuhan ini mentransform our life fully, Jesus. The way we think, the way that comes up from our heart. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami mau memberikan Tuhan Yesus persembahan untuk persekutuan doa MNC Group ini supaya semakin melayani dan menjadi tempat buat kami berkumpul bersama-sama membangun iman. Biarlah persembahan ini sungguh kami berikan yang terbaik. Terima kasih, haleluya, amin. Sambil persembahan diedarkan, boleh pengumumannya? Oke, perayaan Ekaristi Jumat pertama itu di tanggal 7 November, hari Jumat, dilayani oleh Romo Wilhelminus Ngonggo Pala CSSR di tempat yang sama dari jam 12 sampai jam 13. Oh, di Gedung Ayub, lantai 1 X Hindu. Silakan dilanjutkan. Oke, untuk minggu kedua di 14 November 2025, Persekutuan Doa MNC Group di tempat ini juga dilayani oleh Pastor Dr. Agung Sihombing SPT SHMH MH. Wow, talentanya luar biasa yang Tuhan kasih. Lanjut. Apakah masih ada? Oke, persembahan kas PDMNC Center tertera di layar. Rekan-rekan yang mau memberikan persembahan ekstra boleh ditransfer ke MNC Bank atas nama Bu Jessica Herlianita Sudibyo, QQ Leni Triana, atau juga bisa menghubungi PIC Diakonia, ada Ibu Yordina dan juga Ibu Leni. Oke, kita ada doa setiap bulan itu di hari Senin. Kalau di bulan November nanti mulai di hari Senin tanggal 3 November 2025 jam 6 sore di Gedung Ayub, lantai 4 X Gedung Sindo. Ada PIC-nya Pak Hans yang duduk di depan. Oke, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kami undang untuk Pak Pastor Ishak untuk menutup persekutuan doa. Sebelum kita berdoa, nanti kita akan masuk ke doa, pokok doa yang kita perlu bawakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat Pak Haritano dan Ibu Jessica spesial secara pribadi yang membiarkan sehingga persekutuan ini bisa berjalan. Kau berkati dia dan keluarganya, anaknya yang sedang lagi bertumbuh, dan protect mereka, cover mereka, no weapon come against them shall prosper. Mereka dalam pelindungan dan kesehatan Tuhan. Kalau ada kelemahan, sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa buat persekutuan ini dan pengurus yang ada di sini. Tuhan, kau berkati mereka. Yang berikut Tuhan, untuk perusahaan MNC dan karyawan. I believe bahwa Engkau bisa rubah MNC. When they build altar for you, you changing this company beyond that people expect. Aku berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka. Mulai dari paling top pemimpin sampai kepada yang di bawah.
Berkati mereka. Bangun unity, bangun sesuatu yang lain. Mereka tidak menunjuk kesalahan satu dan yang lain, but they come to God and they call in the name of the Lord. And you changing everything. Give new idea. Give new opportunity. Give new vision. Give something tremendous that never seen before. We bless them in Jesus' name. Berkati mereka. Dan kami juga berdoa spesial untuk Pak Hari bersama keluarga dan semua anak-anaknya. Kau jaga beliau. Dan challenge yang dia lewati, tantangan, baik dalam secara pribadi, secara perusahaan. I pray, Lord God. I pray, God, cover your man. Protect him. In the name of Jesus. No weapon come against him shall prosper. God, you're changing his life and using for your glory and all his family. Thank you, Jesus. Dan terakhir kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami kasih dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan semua jajaran yang saat ini Tuhan, yang ada di kementerian, kau tolong mereka. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia orang menjaga. God, we need you in this nation. We need nation to build altar to you, to call upon the name of the Lord Jesus Christ. Dan tolong setiap presiden dan wakil dan semua staff, make them stop to point the finger one another, but they build together. They call upon the name of the Lord. Dan biar semua orang di bangsa ini, biar kami masuk kepada destiny dari bangsa Indonesia, di mana become the blessed for many nation. Terima kasih Bapa. In Jesus name we pray. Dan kita akan tutup kebaktian ini. Saudara angkat tangan semua dan kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Thank you Jesus. Biar Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan biar Tuhan memperhadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Ada yang sakit disembuhkan. Ada yang tidak punya harapan, diberikan harapan hari ini. Ada yang putus asa untuk mengakhiri hidup mungkin. That God give you life. Ada yang mengalami tekanan yang begitu berat. You set them free. You set them free, Lord. Sebab engkaulah Prince of Peace. Dan ada yang memerlukan kebutuhan fisik dan keuangan dan hal-hal yang lain, Tuhan. You provide because you are Jehovah Jireh. Open the door, God, that never seen before. Show yourself, because you are the mighty God. You are Yahweh. And we pray in your beloved Son Jesus Christ. Amen. Silakan duduk dan boleh bersatu dulu sebelum pulang.